Malam ini bukan malam biasa. Banyak orang melewatinya seperti malam-malam lainnya, padahal di balik keheningan malam Asyura terdapat kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam menjelang 10 Muharram menjadi waktu yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Besok adalah hari Asyura, hari yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Hari yang pernah menjadi saksi keselamatan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Hari yang dianjurkan untuk diisi dengan puasa dan berbagai amal saleh. Karena itu, jangan sampai malam ini berlalu tanpa ibadah. Siapa tahu inilah malam yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, dilapangkannya rezeki kita, dan dikabulkannya doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Malam ini ada 4 amalan yang sangat baik untuk dikerjakan. Pada kali ini kita akan membahas amalan pertama yang sering dianggap sederhana, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Amalan pertama, memperbanyak taubat dan istighfar. Sebelum meminta rezeki, sebelum meminta kemudahan hidup, sebelum meminta berbagai hajat dunia dan akhirat, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membersihkan hati dengan taubat. Banyak orang ingin doanya cepat dikabulkan, tetapi lupa bahwa dosa yang menumpuk bisa menjadi penghalang datangnya berbagai kebaikan. Karena itu malam ini, luangkan waktu beberapa menit saja untuk benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui segala kesalahan yang pernah dilakukan. Ingat kembali dosa-dosa yang mungkin selama ini dianggap kecil. Kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada pasangan, ucapan yang menyakiti orang lain, kelalaian dalam menjalankan sholat, pandangan yang tidak dijaga, lisan yang terkadang digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Semua itu hendaknya menjadi bahan renungan malam ini. Kemudian perbanyak membaca, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Jangan hanya dibaca dengan lisan, resapkan dalam hati. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidup kita, apakah kita sudah siap menghadap Allah? Pertanyaan itu sering kali membuat hati menjadi lebih lembut dan lebih mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, istighfar juga menjadi sebab datangnya keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa memohon ampun kepadanya dapat menjadi sebab diturunkannya hujan, ditambahkannya harta, serta diberikannya berbagai kenikmatan lainnya. Karena itu jangan remehkan istighfar. Boleh jadi kesulitan yang selama ini terasa berat akan Allah ringankan melalui taubat yang sungguh-sungguh. Boleh jadi rezeki yang terasa sempit akan Allah lapangkan melalui istighfar yang terus-menerus. Dan boleh jadi hati yang selama ini gelisah akan Allah tenangkan karena air mata taubat yang jatuh malam ini. Maka sebelum tidur nanti, cobalah duduk sejenak di tempat yang tenang. Matikan gangguan yang tidak perlu. Angkat kedua tangan. Mohon ampun kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Tidak perlu kata-kata yang panjang. Cukup jujur di hadapan Allah. Karena Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Jangan menunggu hari esok untuk bertaubat. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ia masih diberikan kesempatan untuk bertemu esok hari. Setelah memperbanyak taubat dan istighfar, ada amalan kedua yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada malam Asyura. Amalan ini sering dilupakan banyak orang karena terlihat sederhana. Padahal, justru amalan inilah yang menjadi salah satu jalan paling dekat untuk menyampaikan harapan, keluh kesah, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kedua, memperbanyak doa di malam hari. Banyak orang memiliki keinginan yang belum terwujud. Ada yang sedang menunggu datangnya rezeki. Ada yang berharap segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ada yang ingin usahanya berkembang. Ada yang berharap rumah tangganya dipenuhi ketenangan. Ada pula yang sedang menanti kesembuhan dari penyakit yang diderita. Namun seringkali manusia lebih banyak menceritakan masalahnya kepada sesama manusia daripada kepada Allah. Padahal Allah adalah zat yang maha mendengar. Tidak ada satupun doa yang luput dari pendengarannya. Malam menjelang Asyura adalah waktu yang sangat baik untuk memperbanyak doa. Terlebih jika dilakukan pada sepertiga malam terakhir saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya. Di waktu yang sunyi itu, hati biasanya lebih khusyuk dan lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Jangan hanya berdoa untuk urusan dunia. Mintalah juga keselamatan agama, keimanan yang kuat, keluarga yang saleh, hati yang tenang, serta husnul khatimah di akhir kehidupan. Mungkin selama ini ada doa yang belum dikabulkan. Jangan berputus asa, karena terkadang Allah menunda bukan karena menolak. Allah menunda karena Dia mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkannya. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang disimpan sebagai pahala, ada pula doa yang menjadi sebab terhindarnya seseorang dari musibah yang tidak ia ketahui. Maka teruslah berdoa. Malam ini, cobalah menyendiri beberapa saat, angkat kedua tangan, sebut nama Allah dengan penuh pengharapan.
ceritakan semua yang ada di hati. Sampaikan segala kesulitan yang sedang dihadapi. Mohon ampun atas segala dosa. Mohon keberkahan rezeki. Mohon kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Mohon perlindungan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Jangan malu untuk menangis di hadapan Allah. Air mata yang jatuh karena takut dan berharap kepada Allah adalah tanda lembutnya hati seorang hamba. Boleh jadi satu doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan malam ini menjadi sebab berubahnya hidup seseorang. Boleh jadi satu sujud yang disertai doa yang tulus menjadi jalan terbukanya pintu-pintu kebaikan yang selama ini terasa tertutup. Karena itu, jangan habiskan malam Asyura hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan malam yang mulia ini untuk memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang terasa sulit bagi manusia, sangat mudah baginya. Apa yang terasa jauh bagi kita, sangat dekat dalam kekuasaannya. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Kini kita masuk ke amalan ketiga yang sangat dianjurkan untuk mengisi malam Asyura. Amalan ini mungkin terlihat ringan, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ketiga, memperbanyak zikir dan syalawat. Di tengah kesibukan hidup, seringkali hati menjadi keras tanpa kita sadari. Masalah demi masalah datang silih berganti. Pikiran dipenuhi urusan dunia, hati dipenuhi kecemasan. Lisan sibuk berbicara tentang berbagai hal, tetapi jarang digunakan untuk mengingat Allah. Karena itulah zikir menjadi salah satu amalan yang sangat penting. Zikir adalah makanan bagi hati. Semakin sering seorang hamba mengingat Allah, semakin tenang hatinya. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari zikir, semakin mudah hatinya dipenuhi kegelisahan. Malam Asyura adalah waktu yang sangat baik untuk memperbanyak zikir. Tidak harus dengan bacaan yang panjang. Bacaan-bacaan sederhana yang diajarkan dalam Islam pun memiliki keutamaan yang besar. Misalnya, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bacalah berulang-ulang dengan penuh penghayatan. Jangan hanya lisan yang bergerak. Hadirkan hati ketika mengucapkannya. Rasakan bahwa kita sedang mengingat dan memuji Allah yang Maha Agung. Selain zikir, perbanyak pula membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Setiap kali seorang hamba bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan kepadanya. Banyak ulama juga menjelaskan bahwa salawat menjadi salah satu sebab dimudahkannya urusan dan diangkatnya berbagai kesulitan. Maka jika malam ini hati sedang gelisah, perbanyaklah zikir. Jika sedang memiliki banyak masalah, perbanyaklah salawat. Jika sedang menunggu datangnya pertolongan Allah, perbanyaklah mengingatnya. Jangan biarkan malam yang mulia ini berlalu dengan sia-sia. Isi setiap menitnya dengan kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Boleh jadi satu kalimat zikir yang keluar dengan penuh keikhlasan lebih berat nilainya daripada banyak amalan yang dilakukan tanpa menghadirkan hati. Dan boleh jadi karena zikir yang sederhana, itulah Allah memberikan ketenangan yang selama ini dicari-cari. Karena hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang dengan harta, jabatan, atau pujian manusia. Hati hanya akan tenang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini, sebelum tidur, luangkan waktu untuk berzikir dan bersyalawat. Basahi lisan dengan menyebut nama Allah. Penuhi hati dengan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga malam Asyura ini menjadi malam yang penuh keberkahan dan menjadi saksi kedekatan kita kepada Allah. Kini kita sampai pada amalan keempat, amalan yang menjadi penutup dari rangkaian ibadah malam Asyura dan sangat dianjurkan bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan keempat, syalat malam dan persiapan puasa Asyura. Salah satu amalan terbaik yang bisa dilakukan pada malam hari adalah salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Mengapa? Karena salat malam dilakukan saat kebanyakan manusia sedang tidur. Saat suasana hening, saat tidak ada yang melihat selain Allah. Di saat itulah keikhlasan seorang hamba benar-benar diuji. Malam Asyura menjadi kesempatan yang sangat baik untuk bangun meskipun hanya beberapa menit. Tidak harus lama, tidak harus banyak rakaat. Jika mampu, kerjakan salat tahajud dengan penuh kekhusyukan. Jika tidak mampu banyak, kerjakan 2 rakaat dengan hati yang benar-benar hadir. Karena yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya amalan semata, tetapi keikhlasan dan ketulusan hati ketika melaksanakannya.
Setelah salat, jangan terburu-buru kembali tidur. Gunakan waktu itu untuk berdoa. Mintalah apapun yang baik kepada Allah. Mohon ampunan atas dosa-dosa. Mohon keberkahan rezeki. Mohon kesehatan. Mohon perlindungan bagi keluarga. Mohon agar Allah menjaga iman hingga akhir hayat. Selain itu, malam ini juga merupakan waktu untuk mempersiapkan diri menyambut puasa Asyura esok hari. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram adalah puasa sunnah yang memiliki keutamaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa Asyura diharapkan dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil selama setahun yang telah lalu. Karena itu, jangan sampai kesempatan ini terlewat. Niatkan dalam hati untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri dengan baik. Tidurlah lebih awal jika memungkinkan agar tubuh lebih kuat menjalankan ibadah esok hari. Jangan jadikan puasa hanya sebagai menahan lapar dan haus. Jaga juga lisan, pandangan, serta perilaku dari hal-hal yang tidak diridai Allah, sebab tujuan utama puasa adalah meningkatkan ketakwaan kepadanya. Malam ini mungkin hanya datang satu kali dalam setahun. Belum tentu tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan malam Asyura. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Perbanyak taubat, perbanyak doa, perbanyak zikir dan sholawat. Laksanakan sholat malam semampunya, dan sambut hari Asyura dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan keberkahan. Malam Asyura adalah salah satu malam yang sangat berharga bagi setiap muslim. Malam ini menjadi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan diri menyambut puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Banyak orang menghabiskan malam dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, padahal waktu yang Allah berikan bisa menjadi jalan datangnya keberkahan, ampunan, dan ketenangan hati. Karena itu, jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Ringkasan 4 amalan mustajab malam Asyura. 1. Memperbanyak taubat dan istighfar. Akui segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Perbanyak membaca istighfar dengan penuh penyesalan dan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. 2. Memperbanyak doa. Sampaikan semua harapan, kebutuhan, dan keluh kesah kepada Allah. Mintalah kebaikan dunia dan akhirat dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. 3. Memperbanyak zikir dan shalawat. Basahi lisan dengan kalimat-kalimat zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati menjadi tenang dan semakin dekat kepada Allah. 4. Syalat malam dan bersiap menjalankan puasa Asyura. Laksanakan sholat malam semampunya, lalu niatkan diri untuk menjalankan puasa Asyura esok hari dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu menjadi lebih baik untuk beribadah. Justru ibadahlah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Jangan menunggu masalah selesai untuk mendekat kepada Allah. Justru dekatilah Allah agar Dia memberikan jalan keluar terbaik. Malam ini adalah kesempatan. Besok adalah hari Asyura. Manfaatkan keduanya sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin.